Di sebuah medan perang yang tertutup salju, pemuda kita sedang babak belur sementara seseorang berteriak padanya karena dianggap pecundang. Orang yang sama itu kemudian memerintahkannya untuk segera mencuri kutukan dari Lord Arthur. Meskipun sudah berada di batas kemampuannya, protagonis kita menggertakkan gigi dan setuju untuk mencurinya sekarang. Ia kemudian memperkenalkan diri. Namanya Clashwheim. Selain itu, ia adalah pecundang yang lahir di keluarga terkuat di dunia. Dengan tatapan penuh tekad, ia akhirnya memutuskan untuk serius. Maka, Clash mengaktifkan kemampuan uniknya yang disebut Capus Negro. Energi gelap memanjang darinya dan langsung menuju Lord Arthur. Kemampuan kuat ini memungkinkannya mencuri kutukan dari orang lain. Karena kemampuan itu, ia menjadi pahlawan yang bertarung melawan pahlawan dunia sebagai anggota generasi Langit Biru. Sementara itu, Lord Arthur tampak kesakitan dan para pengikutnya menawarkan ramuan kepadanya. Ia mendongak dengan sedikit darah di bibirnya, tapi tampak sedang pulih dari luka-lukanya. Kemudian, musuh menakutkan muncul di cakrawala. Itu ksatria biru kematian. Kerangka raksasa ini menunggang kuda iblis dan memegang kekuatan besar. Tanpa membuang waktu, ia melancarkan serangan dengan bola api raksasa ke arah para pahlawan. Salah satu wanita bertanya, apakah mereka benar-benar bisa melawan makhluk itu dengan jumlah orang sekecil itu. Pedang Arthur kemudian jatuh ke tanah, karena ia bilang itu tidak mungkin. Namun, ia segera memanggil rekan-rekannya, Sigren, Abela, dan Mary, untuk mendekat. Seketika para gadis berlari ke sisinya dan memeluknya dengan lega. Sementara itu, Clash ditinggalkan sendirian, dilupakan setelah melakukan semua pekerjaan kotor. Pahlawan kita mengamati kelompok Arthur dengan tak percaya, dan bertanya-tanya apa yang dilakukan bajingan itu. Kemudian, Lord Arthur menoleh ke belakang dengan mata kosong dan sekadar bilang bahwa ia sedang mengakhiri ini. Dengan seluruh harapan hilang, protagonis kita jatuh berlutut, menyadari bahwa hanya kehancuran yang tersisa. Tapi Clash bangkit dengan marah dan bertanya pada Arthur, apakah ia benar-benar menyerah sekarang. Ia kemudian menunjuk rekan-rekan yang jatuh, bertanya apakah ia lupa pengorbanan yang dilakukan untuknya. Pemuda kita bahkan mengejeknya, bertanya apakah bergaul mesra dengan para wanita akhirnya membuatnya gila. Sebagai respons, Sigren tiba-tiba berteriak pada Clash, menyuruhnya diam. Gadis itu adalah Sigrin Vania, seorang putri. Dan ia berteriak bahwa Arthur sudah berusaha sebaik mungkin. Selain itu, ia menyebut protagonis kita sebagai sampah yang hanya tahu mencuri barang orang, yang membuatnya kehilangan kata-kata. Kemudian, Clash menunjukkan kemunafikan dan bertanya bagaimana ia bisa bilang begitu pada orang yang menyelamatkan nyawanya. Ia kemudian berteriak bahwa tanpa kemampuannya, tak seorang pun dari mereka akan sejauh ini, dan dengan tatapan murka, ia memutuskan untuk mengingatkan mereka tentang masa lalu. Target pertamanya adalah Abela, penyihir merah dari menara sihir. Ia mengingatkannya pada saat ia kehilangan suara dan tak bisa menggunakan sihir. Saat itu, ia memohon bantuannya. Lebih parah lagi, sementara ia menderita karena kutukan miliknya, ia menyerangnya saat ia mencoba mengambil obat penghilang rasa sakit. Clash kemudian bilang bahwa sikap buruknya tak berubah sedikit pun. Mendengar itu, Abela memalingkan muka sepenuhnya malu, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Berikutnya adalah Meridiana, pengguna benang terkuat di Kekaisaran. Ia menyebutnya bodoh tak berotak yang selalu terkena setiap kutukan yang dilihatnya, lalu datang menangis memintanya mencurinya. Kenangan kejam ini membuat Mary syok total. Akhirnya, Clash mengalihkan perhatiannya pada Sigren, putri Kekaisaran itu. Ia kemudian mengingatkannya pada saat ia mengejarnya di akademi tanpa alasan. Saat itu, ia dan kawan-kawannya terus-menerus membulinya, karena ia tak bisa membalas. Sementara itu, siswa lain hanya berdiri menonton sambil mengejek nama keluarganya. Namun, meskipun begitu, ia tetap bertahan dan bahkan menyembuhkan mata kutukannya. Ia melakukan semua itu karena ia adalah pahlawan wanita. Sementara ia hanya aib kerajaan. Kemudian, dengan air mata di mata, ia bertanya apa gunanya ia terus membersihkan kekacauan mereka. Setelah curhatan emosional itu, Arthur bilang bahwa seharusnya dialah yang menyelamatkan dunia. Pemuda kita kemudian teringat mengagumi Arthur dan kepemimpinannya. Ia berada di garis depan generasinya, maka Clash memutuskan berada di sisinya. Itulah mengapa pahlawan kita tak bisa mengerti mengapa Arthur menyerah tepat di akhir. Tapi dengan ekspresi tenang, pahlawan itu bilang bahwa akhirnya ia bisa memberitahu kebenaran. Ia menjelaskan bahwa dunia ini sudah tamat, maka ia akan memulai kembali dari awal. Protagonis kita benar-benar syok dan bertanya apa maksud memulai kembali. Arthur kemudian mengungkap bahwa ini bukan pertama kalinya ia mengalami akhir dunia, karena kemampuan spesialnya adalah kemampuan yang dikenal sebagai regresi, dan kali ini ia bahkan bisa membawa ketiga gadis itu bersamanya dengan ingatan utuh. Mata Clash melebar karena kengerian saat menyadari implikasi kekuatan itu. Arthur menjelaskan bahwa itu akan sangat meningkatkan peluang kemenangan di dunia berikutnya. Ia kemudian bilang bahwa ia akan memulai kembali hanya dengan ketiga itu, meninggalkan Clash untuk menemui ajalnya di garis waktu ini. Dalam ketidakpercayaan total, protagonis kita bertanya apa yang akan terjadi padanya.
tapi Arthur hanya memberinya senyum dingin, tak peduli. Kemudian, dengan senyum benar-benar jahat, ia bilang pada pemuda kita bahwa ia tak diperlukan. Pengkhianatan kejam ini membuat Clash dalam syok dan keputusasaan mutlak. Arthur kemudian mengakui bahwa kemampuan Capus Negro memang berguna, karena bisa mencuri bahkan kutukan terkuat yang tak mungkin dipatahkan. Namun, ia bilang tak masuk akal membawa Clash yang mental dan fisiknya sudah habis. Akan jauh lebih efisien hanya mengambil versi baru dan segar darinya di kehidupan berikutnya. Pahlawan kita akhirnya sadar bahwa ia tak lebih dari barang sekali pakai bagi mereka, dan Arthur mengonfirmasi dengan bilang bahwa ia akan menggunakan Clash berikutnya. Dan yang berikutnya lagi. Dengan salam perpisahan terakhir, ia bilang pada pemuda kita bahwa mereka akan bertemu lagi. Tapi saat kelompok itu berbalik untuk pergi, Clash berteriak putus asa agar mereka menunggu. Ia mengulurkan tangan ke Arthur, tapi mereka hanya pergi tanpa menoleh ke belakang. Pemuda kita kini paham bahwa Arthur tak pernah melihatnya sebagai rekan sejati. Sementara dunia runtuh di sekitarnya, ia berteriak pada bajingan itu untuk membawanya serta. Tapi kutukan yang menumpuk mulai membebaninya dan kesadarannya mulai memudar. Dengan kecepatan ini, ia tahu nyawanya akan berakhir sebelum dunia itu sendiri. Namun, protagonis kita menolak membiarkan semuanya berakhir begitu. Ia kemudian ingat bahwa kemampuannya juga bisa mencuri kemampuan lain, dan memutuskan bahwa layak dicoba. Maka, dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mengaktifkan Capus Negro sekali lagi. Sementara Arthur bersiap untuk regresi, ia membuka lengannya. Cahaya emas cerah memancar darinya, siap memulai ulang dunia. Tapi tiba-tiba tentakel energi gelap besar melesat dari pahlawan kita. Dengan senyum berdarah, Clash mengamati rencananya berjalan. Kemampuan Capus Negro membungkus seluruh tubuh Arthur dan seluruh energi curian itu mulai mengalir kembali ke protagonis kita. Arthur berbalik dan bertanya apakah Clash belum menyerah. Pemuda kita kemudian ingat semua kali ia ditinggalkan di dunia yang sekarat. Ia bertanya berapa kali ia pasti putus asa tanpa bahkan tahu. Maka sekarang Clash menyatakan bahwa giliran Arthur ditinggalkan. Dengan senyum gila, pahlawan kita bertanya apakah Arthur pikir ia sudah gila. Ia kemudian menunjuk satria biru kematian yang masih melayang di atas mereka. Kerangka raksasa itu hanya mengamati dengan mata birunya yang menyala. Clash mengingatkannya bahwa ia bilang dunia ini akan hancur apapun yang terjadi. Itu membuat Arthur menoleh ke belakang dalam kengerian dan ketidakpercayaan mutlak, karena ia akhirnya paham apa yang coba dilakukan protagonis kita. Transfer kemampuan selesai dan Clash memejamkan mata. Ia kemudian sadar di tempat yang jauh lebih terang dan damai. Saat membuka mata, segalanya tampak benar-benar berbeda, dan dalam pikirannya ia bersumpah akan menyelamatkan dunia baru ini sendirian. Pemuda kita terbangun dengan jeritan, mencoba meraih lampu gantung di atasnya. Matanya terbuka mendadak, dan ia benar-benar bingung dengan lingkungan barunya. Melihat sekeliling, ia melihat jendela emas mewah yang bersinar terang dan seluruh kamar sangat mewah serta terdecor dengan baik. Tiba-tiba, ia sadar bahwa ini rumah tempat ia tinggal saat kecil. Jendela sistem mengonfirmasi bahwa regresi telah selesai dan Clash kini berusia 3 tahun. Tidak, ia kemudian ingat ancaman terbesar dunia, fenomena bernama erosi dunia. Peristiwa ini mengubah lingkungan dan memungkinkan monster aneh menyerbu dari sisi lain. Di antara makhluk itu ada entitas humanoid sangat berbahaya. Penyerbu kuat ini dikenal di seluruh bumi sebagai penyerbu dunia. Setiap kali mereka muncul, kekacauan terjadi dan orang-orang lari menyelamatkan diri sambil meminta bantuan. Tapi sekelompok pahlawan selalu bangkit melawan ancaman itu. Bersenjatakan sihir dan senjata kuat, mereka maju ke pertempuran tanpa takut. Para pejuang berani ini dikenal sebagai generasi langit biru. Dan protagonis kita pernah menjadi bagian dari generasi itu. Namun, tubuhnya hanya berguna untuk menyerap kutukan orang lain. Ia digunakan sebagai alat lalu dikhianati rekan-rekannya di akhir, yang merupakan kehidupan menyedihkan. Tiba-tiba, gelombang ingatan seolah menghantam Clash yang baru regresi. Ia bangun dari tempat tidur dengan melonjak. Akhirnya sadar, melihat sekeliling, ia mengonfirmasi bahwa ia memang kembali ke kamar lamanya. Pemuda kita benar-benar bingung, karena sesaat lalu masih musim dingin membeku. Kini setelah kembali, rumah masa kecilnya terasa seperti hari musim panas yang hangat. Ini berarti taruhan terakhirnya benar-benar berhasil, dan ia entah bagaimana mencuri kemampuan regresi dari Arthur. Ia ingat momen putus asa saat menggunakan Capus Negro dan kekuatan besar yang mengalir melalui dirinya. Dengan tawa kecil, pahlawan kita mencoba memproses fakta bahwa ia benar-benar berhasil melakukan itu, tapi sambil duduk, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa mencurinya sejak awal, karena meskipun Capus Negro tak punya batasan, ia punya kelemahan besar. Untuk mencuri apapun, Anda harus membuka kunci khusus yang muncul di target. Dan kesulitan kunci tergantung seberapa besar pemilik menghargai barang itu. Jadi, bahkan batu sederhana bisa punya syarat mustahil jika pemiliknya sangat menyayanginya. Ini berarti barang yang sangat dihargai, seperti kemampuan, seharusnya jauh lebih sulit dicuri. Protagonis kita sadar bahwa semakin besar nilainya, semakin gila syaratnya. Memikirkan itu, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di pikiran Arthur, karena ia ingat jelas mengaktifkan kemampuannya,
tapi tak pernah melihat kunci muncul. Ketidakhadiran kunci itu hanya berarti satu hal. Raja Agung para pahlawan, Arthur, sebenarnya ingin membuang kemampuan regresinya. Kini setelah memikirkannya, Arthur secara kasual tampak benar-benar lelah. Ia hanya bertindak otomatis sebagai pahlawan, seolah tugas membosankan. Mengulang dunia yang hancur berkali-kali sendirian pasti membuatnya gila. Pahlawan kita akhirnya paham bahwa bagi Arthur, regresi tak lebih dari kutukan. Maka Arthur merencanakan menyerahkan ingatannya pada ketiga itu dan mencoba regresi bersama mereka. Tapi tentu saja, rencana hebatnya sengaja mengecualikan protagonis kita. Protagonis kita kemudian sadar bahwa fakta ia bisa mencuri kemampuan itu berarti sesuatu yang besar. Berarti Arthur yang ia kenal kehilangan regresi dan ditinggalkan di dunia runtuh itu. Ia ditinggalkan menghadapi hujan meteor dari Ksatria Biru Kematian, yang berarti pasti sudah tamat. Clash kemudian bilang bahwa Arthur seharusnya berterima kasih karena ia mengambil kemampuan yang begitu ingin dibuangnya. Ia tertawa kecil sambil memikirkan seluruh situasi. Karena mereka selalu mengucilkannya dari kelompok seolah ia tak penting dan bertindak seolah menyerap kutukan adalah hal yang bisa dilakukan siapa saja. Mereka tak pernah peduli pada penderitaan rekannya. Yang diingat pahlawan kita hanyalah rasa sakit dan air mata yang ditumpahkannya sendirian. Dengan senyum jahat, ia pikir itu pantas untuk bajingan itu. Setelah tenang, ia memutuskan melihat dirinya di cermin. Ia tampak berusia sekitar 10 tahun dan cukup pendek, tapi punya otot lumayan. Tubuh ini hasil mengayunkan pedang setiap hari untuk bertahan di keluarga Uheim. Ia membayangkan bahwa karena berada di Menshan Pinheiro Biru, pasti setelah upacara ujian. Upacara itu tempat keluarga Uheim membuktikan kekuatan dengan kontrak dengan dewa. Semakin berbakat orangnya, semakin tinggi peringkat dewa. Tapi protagonis kita satu-satunya pengecualian. Sejak lahir ia tak punya bakat bela diri sama sekali, maka tak ada dewa yang memilihnya. Dan segera setelah kegagalan itu, ia diusir tanpa upacara dari rumah utama. Maka ia dikirim ke Menshan Pinheiro Biru, tempat pembuangan resmi untuk semua pecundang keluarga. Tapi kini hanya ia, pecundang terbesar keluarga Uheim, yang tahu bagaimana dunia akan berakhir. Ia melihat beberapa semut tenggelam di genangan, yang mengingatkannya pada malapetaka tak terhindarkan dunia, karena bahkan generasi langit biru yang kuat tak mampu menghentikannya. Maka, sambil melihat keluar jendela, pahlawan kita diam-diam bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menghentikannya, tapi ia segera mengusir keraguan, karena bukan masalah bisa atau tidak. Dengan masa depan mengerikan tercermin di kaca, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia meletakkan tangan di kaca jendela, memperteguh tekadnya untuk cobaan yang akan datang. Kemudian, menggenggam tinju, ia menyatakan bahwa ia mutlak harus menghentikannya, karena ia ingat kengerian kehidupan sebelumnya dan semua rasa sakit yang ditahannya. Jika dunia ini hancur, ia pasti akan menemui akhir mengerikan lagi. Dengan tatapan mengancam, ia sadar bahwa tak ada pilihan lain. Tiba-tiba, ia mendengar langkah mendekat, yang menandai langkah pertama menghindari kehancuran. Seorang pelayan tua muncul dari belokan dan menyapanya sebagai tuan muda. Pemuda kita syok melihatnya karena ini Aliard, dan ia masih hidup di titik ini. Ia berlari dan memeluk orang tua yang satu-satunya pelayan yang melayani pecundang seperti ia. Tapi kemudian ia ingat racun yang diberikan saudaranya pada Aliard untuk menyingkirkannya. Dengan senyum gelap, ia bertanya kapan ia berencana menggunakannya, karena Aliard mengajarinya pelajaran pertama tentang pengkhianatan. Sementara itu, di tempat benar-benar berbeda, seorang gadis misterius sedang menghadapi beberapa lawan sekaligus. Ia dengan mudah mengalahkan musuh besar dengan serangan api biru kuat. Di tempat lain, beberapa pria mengamati dengan syok karena gadis berusia 15 tahun sedang bertarung. Gadis itu adalah Charlotte, Santo Pedang dan juga kakak tiri Clash. Orang-orang berbisik bahwa ia bakat sekali dalam 1000 tahun dengan harapan besar padanya. Mendengar semua itu adalah Brok Uheim, kakak tiri protagonis kita. Penuh iri, ia bersumpah dalam hati akan memusnahkan seluruh garis keturunan gadis itu. Tapi ia tahu Charlotte terlalu berisiko diserang dan ibunya juga tangguh. Maka, sebagai gantinya, ia memutuskan menarget pecundang tak berguna keluarga, pemuda kita Clash. Ia kemudian mengungkap rencananya pada Aliard, bilang bahwa ia akan mulai dengan mengambil nyawanya dulu. Brok mencoba memanipulasi pelayan tua itu dengan bilang bahwa jalannya terhalang karena Clash. Ia menawarkan botol racun, berjanji akan menyelesaikan semua masalah uang dan keluarga. Tapi Aliard yang membesarkan Clash seperti anak sendiri. Brok bosan menunggu dan memanggil namanya dengan tatapan kesal. Ia kemudian bertanya apakah pelayan itu benar-benar memilih anak orang lain daripada putrinya sendiri. Orang tua itu ditunjukkan berkeringat deras di bawah tekanan besar. Dalam flashback, kita lihat bahwa Aliard menolak dan langsung dibunuh karenanya. Tangan gemetarnya terulur sementara nyawanya mulai memudar. Clash muda memeluknya, benar-benar ketakutan dengan adegan itu. Dengan napas terakhir, Aliard meminta maaf pada tuan muda. Ia bilang pada anak yang menangis bahwa ia begitu berharga baginya seperti anak sendiri. Kemudian tangannya lemas, menandai akhir pengabdian setianya di garis waktu sebelumnya. Di garis waktu lama,
Alyard tak tahan rasa bersalah dan meminum racun itu sendiri. Maka kini pemuda kita langsung bertanya padanya tentang racun dari saudaranya. Dengan tatapan gila, ia bertanya untuk apa orang tua itu berencana menggunakannya. Alyard mencoba pura-pura tak tahu, tapi Clash mengkritik akting buruknya. Pelayan tua itu hanya menunduk diam karena tahu sudah ketahuan. Namun, pahlawan kita sadar bahwa ia sedang mendorongnya ke sudut dan memutuskan mundur sedikit. Ia kemudian bilang bahwa salahnya sendiri karena pecundang sejak awal. Itu benar-benar mengejutkan pelayan yang mengharapkan air mata atau amarah. Tapi tuan muda di depannya bertindak jauh lebih dewasa daripada usianya. Maka Clash hanya bilang padanya untuk mengikutinya, yang membuat Alyard berpikir bahwa ia berubah. Protagonis kita kemudian membawa pelayan bingung itu ke perpustakaan besar Menshan. Alyard bertanya-tanya mengapa mereka di sini. Hingga Clash tiba-tiba memanggil namanya. Ia kemudian memberi perintah gila, menyuruh pelayan memotong dinding. Clash bilang itu pasti mudah baginya dan orang tua itu setuju dengan percaya diri. Maka Alyard bersiap mengikuti perintah aneh itu. Pedang besarnya mulai bersinar dengan aura biru kuat. Ia kemudian menyalurkan seluruh energinya ke bilah untuk satu serangan kuat. Dengan tebasan bersih, ia melepaskan gelombang energi pemotong besar. Dinding terbelah, memperlihatkan lorong gelap tersembunyi di belakangnya. Sementara Alyard syok. Pahlawan kita hanya memujinya atas pekerjaan bagus. Sementara pemuda kita masuk ke lorong gelap, Alyard mengamatinya dengan ekspresi sangat termenung. Pelayan tua itu berpikir bahwa ia tampak seperti orang benar-benar berbeda dibandingkan tuan muda kemarin. Ia bahkan punya aura yang anehnya mengingatkannya pada kepala keluarga. Maka ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi protagonis kita hanya bilang padanya untuk tak bicara tentang masa lalu. Karena ia ingat kebakaran mengerikan dari kehidupan sebelumnya, yang membakar segalanya hingga abu. Dan untungnya kali ini, ia berhasil tiba sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Maka saat Alyard menawarkan memotong rantai, Clash bilang itu tak akan berhasil. Sebaliknya, ia memutuskan menguji kekuatannya sendiri dan mengaktifkan kemampuan Capus Negro. Seketika makhluk gelap bayangan terbang dan mulai melahap kunci di pintu. Rantai sihir mulai retak dan pecah di bawah kekuatan kegelapan yang luar biasa. Segera, kunci seluruhnya hancur total, meninggalkan dia tak berkata-kata. Pelayan itu kagum dan bertanya apakah ia kontrak dengan dewa. Tapi Clash mencatat betapa beratnya kunci itu. Pemuda kita ingat bahwa di titik kehidupan sebelumnya ia belum kontrak apapun. Maka ia hanya berbohong dan bilang bahwa ia kontrak dengan dewa signifikan. Lalu bilang pada Alyard bahwa ia boleh melaporkannya jika mau. Pernyataan berani itu membuat pelayan tua itu benar-benar terkejut dan tak berkata-kata. Ia ingat bahwa kemarin tuan muda tampak benar-benar putus asa dan tak berharap. Tapi kini ia percaya bahwa kontrak dengan dewa mengubahnya, memberi potensi besar dan kemampuan baru. Alyard berpikir bahwa, meskipun mungkin tak setingkat Nyonya Charlotte, ia tetap sangat mengesankan. Dengan tatapan tegas, pelayan tua itu berlutut dan mengambil keputusan kuat. Maka ia memanggil tuan muda, siap mengikutinya di jalan baru. Alyard kemudian meletakkan tangan di dada dan bersumpah setia pada tuan muda. Pembalikan tak terduga ini membuat protagonis kita agak terkejut. Ia kemudian sadar bahwa ini pasti kerugian dari regresi, karena tindakannya mengubah masa depan. Tapi ingatan pengkhianatan Alyard masih hidup jelas di pikirannya. Pahlawan kita kemudian merencanakan menyembuhkan putri pelayan itu untuk menjamin kesetiaannya selamanya. Ia berpikir dalam hati bahwa, karena sudah di sini, sebaiknya ia tambah jumlah pionnya. Maka ia hanya bilang pada orang tua itu untuk melakukan apa saja yang diinginkan untuk sementara. Karena kini prioritas utamanya adalah perpustakaan rahasia yang baru saja mereka temukan. Saat pintu kayu besar terbuka, cahaya terang memancar dari dalam. Mata protagonis kita melebar karena syok dengan kekuatan yang ia rasakan. Gelombang energi besar menghantamnya saat ia memasuki ruangan tersembunyi. Ia bilang bahwa ia pernah terpapar banyak kutukan. Tapi yang ini membuat bulu kuduknya merinding. Saat masuk, ia mengonfirmasi bahwa tak ada kesalahan. Manual rahasianya ada di sini. Keduanya mendongak dan melihat aura api aneh memancar dari rak tinggi. Dan dengan tatapan percaya diri, pemuda kita bilang bahwa akhirnya ia menemukannya. Ini adalah perpustakaan rahasia Pavilion Pinheiro Biru, tempat untuk para pecundang keluarga. Di sini mereka mencatat teknik rahasia mereka untuk mencapai puncak tertinggi melalui usaha manusia. Awalnya ini tempat yang bisa dilihat siapa saja, tapi menjadi rahasia karena satu orang. Nama orang itu adalah Vales de Marisheim, pecundang terburuk dalam sejarah Huheim. Dan close-up wajahnya menunjukkan senyum benar-benar mengancam dan jahat. Ia terserap oleh erosi dunia, dan menjadi orang terkuat dalam sejarah. Dengan senyum berdarah, protagonis kita meraih kekuatan luar biasa itu dan dengan jeritan percaya diri, ia menyatakan bahwa manual rahasia akhirnya miliknya. Buku ini milik de Marisheim, pria yang baik pecundang maupun legenda, karena ia bukan hanya pecundang terburuk, tapi juga sosok terkuat dalam sejarah Huheim. Di puncaknya, semua kekuatan besar dunia menantangnya bertarung, tapi ia menghancurkan mereka dengan mudah menggunakan kekuatan luar biasa dan tak terkendali. Ia sendirian mengalahkan mereka semua sekaligus dengan tatapan gila di wajahnya. Pada akhirnya,
Tak ada orang yang berhasil menghentikannya. Rahasianya adalah kemampuan bernama veneno darah ekstrim, teknik untuk mengendalikan kegilaan sendiri. Protagonis kita memegang buku itu dan ingat bahwa separuhnya terbakar di kehidupan sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah Demaris gila, karena tak bisa mengendalikan amarah erosi. Karena ia ingat menggunakan kapus negro untuk melemahkan kutukan dan menahannya. Maka ia pikir bisa menggunakan prinsip sama untuk veneno darah ekstrim. Jika ia mencuri kutukan lain yang mengendalikan amarah, ia bisa menetralkannya. Dengan dua kekuatan berlawanan bertabrakan di dalam dirinya, ia bisa mencapai keseimbangan sempurna, dan fusi kekuatan itu akan menciptakan sumber energi lebih besar lagi. Ia sadar bahwa dengan metode ini ia bisa menjadi kuat, sama seperti Demaris. Maka ia memanggil Aliard dengan rasa tujuan dan arah baru. Dan dengan tatapan serius, ia memerintahkannya memastikan tak ada yang masuk ke Menshan. Mulai sekarang, Aliard langsung setuju dan pergi menjalankan perintah Tuan Muda. Ia pikir bahwa, karena Clash pura-pura tak tahu kesalahannya, ia harus membayar utang itu. Maka ia memutuskan menolak tawaran Brockheim, karena tuan sejatinya kini adalah Clash. Mendengar itu, Brock menjadi marah besar dan merobek dokumen di mejanya. Ia melihat berita surat kabar tentang Charlotte dan mengutuk baik dia maupun pahlawan kita. Kemudian ia menyalahkan wanita misterius karena mengganggu ambisinya. Wanita ini adalah kakak tiri dan ia memandangnya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dalam amarah, Brock memanggil salah satu bawahan. Ia memerintahkannya pergi ke Menshan Pinheiro Biru dan selidiki mengapa pelayan berubah pikiran. Tapi bawahan memberitahu bahwa mereka tak bisa masuk karena Aliard memblokir pintu masuk sepenuhnya dan tak biarkan siapapun masuk. Berita ini membuat Brock semakin kesal dan ia tak percaya dengan keberanian pelayan itu. Sementara itu, protagonis kita sedang meditasi dalam, dikelilingi aura gelap kuat. Ia menghembuskan awan energi ungu dari mulutnya, menunjukkan kemajuannya. Dan dengan tatapan percaya diri, ia bertanya-tanya apakah akhirnya mencapai tingkat masuk ahli. Di dunia ini ada beberapa realm aura mulai dari pengguna hingga kaisar. Tahap kedua adalah ahli aura yang merupakan garis pemisah antara biasa dan jenius. Pemuda kita membandingkan dengan Charlotte, yang sudah mendekati master aura abadi. Tapi ia ingat bahwa bahkan monster abnormal itu tak berdaya di hadapan kehancuran sejati. Ia tahu bahwa ia masih hanya di tingkat masuk ahli dibandingkan dengannya. Tapi ini awal. Tapi ia masih ragu apakah bisa benar-benar melindungi dunia dengan kecepatan saat ini. Dirinya yang lebih tua kemudian muncul di pikirannya, dan bilang bahwa ia tak akan tahu kecuali mencoba. Ia juga mengingatkan dirinya yang lebih muda bahwa dulu ia bahkan tak bisa menggunakan aura karena kutukan. Tapi kini berbeda dan ia punya potensi menjadi jauh lebih kuat karena punya manual rahasia dari pecundang hebat lain. Sama seperti ia, yang dengan senyum tegas, ia sadar bahwa ia bisa menjadi jauh lebih kuat. Kali ini ia merasakan gelombang kekuatan dan pikir bahwa untuk sementara kemajuan ini cukup. Saat itu Aliard masuk dan mengucapkan selamat karena mencapai tingkat masuk ahli. Tapi pahlawan kita hanya meremehkan. Bilang bahwa itu bukan apa-apa untuk dirayakan. Ia kemudian bertanya pada pelayan mengapa ia menunggu di luar pintu untuknya. Aliard kemudian memberitahu bahwa tunangannya, Nyonya Bianca Hardenheart, telah tiba. Berita ini mengejutkan protagonis kita karena ia tahu siapa ia akan menjadi di masa depan. Bianca, iblis putih, pemimpin para penyerbu dunia yang mencoba menghancurkan dunia. Ia bahkan mengalahkan salah satu dari 10 terkuat di bawah langit, mendapatkan julukan mengerikannya. Tapi kini ia hanya putri bungsu keluarga Hardenheart. Ia melihatnya menunggu di luar dan sadar bahwa ini hanya pernikahan politik. Keluarganya berhasil membuang pecundang sementara keluarga dia mendapat koneksi dengan rumah bela diri terkuat. Dengan senyum licik, ia pikir bahwa keduanya hanya dimanfaatkan keluarga masing-masing. Ia kemudian ingat bahwa, sebenarnya, ia punya urusan dengan Bianca dan senang bahwa ia datang kepadanya. Karena kutukan ibunya, Bianca lahir dengan kondisi sangat khusus. Sejak lahir, Bianca tersiksa oleh kutukan bernama boneka salju. Itu membuatnya tampak seperti bayi kecil dan pucat, dengan rambut putih murni dan mata biru mencolok. Kutukan itu begitu dalam di jiwanya sehingga tak ada yang bisa mematahkannya, dan ia tak bisa mendapat kekuatan dewa. Akibatnya, ayahnya memperlakukannya sebagai anak terkutuk, lahir dengan mengorbankan nyawa ibunya. Karena itu, Bianca diperlakukan dingin dan diisolasi oleh seluruh keluarganya. Protagonis kita kemudian ingat masa lalu menyedihkannya dan bertanya-tanya apakah Bianca pernah membencinya. Tapi dengan senyum licik, ia harap perasaan dia tak mengganggu rencananya, karena kutukan boneka salju miliknya adalah kunci mengendalikan veneno darah ekstrim barunya. Maka ia hanya berterima kasih pada Aliard atas tawaran pakaian dan bersiap bertemu gadis itu. Ia kemudian bilang pada pelayan untuk membawanya masuk, dan kita lihat Bianca menunggu dengan sabar. Kita kemudian melihat flashback 5 bulan lalu, di mana Clash berteriak pada Bianca. Ia bilang padanya untuk pergi dan berhenti berpura-pura tunangannya, karena ia hanya mengincar kekuatan keluarganya. Bianca hanya berdiri dengan ekspresi kosong sementara pemuda itu melanjutkan amukannya. Setelah selesai, ia hanya berbalik dan pergi tanpa ucap satu kata pun. Kemudian, ia berpikir sendiri bahwa bukan seolah ia ingin datang ke sini.
Ia ingat ayahnya bilang padanya untuk taklukkan putra bungsu Heim demi kelangsungan keluarga. Ia bahkan menarik rambutnya dan bilang bahwa itu nasib rumahnya. Tapi Bianca tahu benar dan salah, meski tanpa emosi dan tak senang dengan itu. Ia pikir bahwa ia tak akan berurusan dengan pecundang sinis itu, kalau bukan karena pernikahan paksa ini. Tangannya gemetar dengan campuran marah dan frustrasi atas situasinya. Ia kemudian bilang keras bahwa dialah yang menolak seluruh pengaturan ini. Kembali ke masa kini, protagonis kita tak sengaja mengucap pikirannya keras. Tapi ia cepat menyamarkan dengan mengeluh tentang teh panas yang disajikan padanya. Itu hanya membuat gadis itu benar-benar bingung dan tak tahu apa bilang. Maka Clash menyarankan jalan-jalan di taman untuk melihat bunga. Ia kemudian memerintah Aliard agar mereka bawa biskuit macadamia ke taman. Saat berjalan, ia bilang padanya bahwa mereka seharusnya bertemu lebih sering kini karena bertunangan. Ia kemudian tunjuk bahwa nada dia lebih seperti bicara pada atasan daripada tunangannya. Itu membuat Bianca semakin bingung, karena sesuatu pasti aneh dengannya. Terakhir kali bertemu, tatapannya tajam dan menusuk. Tapi hari ini ia tampak seperti orang berbeda. Di taman tenang, protagonis kita menghirup dalam dan menikmati momen. Tapi Bianca menyela dan bertanya apakah ia benar-benar Clash yang sama yang ia kenal sebelumnya. Mereka saling tatap sebentar dan suasana jadi agak tegang. Ia kemudian ulurkan tangan padanya, tapi ia mundur karena gerakan mendadaknya. Maka ia bertanya apakah ia benar-benar tampak begitu berbeda dari sebelumnya dengan tatapan aneh di mata. Bianca syok karena sesaat merasakan gelombang niat membunuh kuat darinya. Ia segera minta maaf karena bicara sembarangan dan pemuda kita sadar kesalahannya. Ingatannya dari periode ini kabur, maka ia tak ingat bagaimana dulu memperlakukannya. Tapi ia ingat tatapan di wajahnya tepat sebelum ia menemui ajalnya di kehidupan sebelumnya. Itu ekspresi sama persis yang ia punya hari itu, campuran sedih dan pasrah. Maka ia cepat buat alasan dan bilang bahwa baru-baru ini kontrak dengan dewa. Bianca terima penjelasan itu dan mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Ia kemudian bilang bahwa punya proposal untuknya, tapi ia bertanya-tanya apa yang ia inginkan. Ia bertanya apakah ia ingin batalkan pertunangan dan pahlawan kita berteriak padanya atas asumsi gila itu. Ia kemudian masuk ke pidato merendahkan diri, yang membuatnya bertanya mengapa harga dirinya begitu rendah. Dengan napas lelah, Bianca hanya memandangnya dengan ekspresi datar. Ia kemudian nyatakan bahwa ia tunangannya dan itu tak akan berubah. Respons tulus dan tak terduga ini membuat protagonis kita benar-benar terkejut. Maka ia cepat ganti topik dan langsung ke inti proposalnya. Dengan senyum percaya diri, ia tawarkan untuk ambil kutukan boneka salju miliknya dengan kemampuan baru bangkitnya. Bianca syok bahwa ia ingin tanggung kutukan yang bahkan pematah kutukan terkenal tak bisa hilangkan. Ia bertanya apakah ia benar-benar rencana tanggung itu sendiri, dan ia hanya bilang bahwa ia punya gunanya. Ia pikir sendiri bahwa tak punya emosi adalah keuntungan di situasi ini. Karena ia tahu ia diperlakukan sebagai pecundang, ia asumsikan bahwa ia hanya lelah dengan semuanya. Maka ia bertanya-tanya apakah ini yang orang sebut masalah kesehatan mental. Seorang penyihir tipe mental pernah bilang padanya bahwa saat orang sampai batas, pikiran mereka sakit. Mereka bahkan bisa jadi orang benar-benar berbeda, atau tiba-tiba bertindak baik. Ia ingat penyihir bilang padanya untuk berada di sisi orang jika bertindak begitu. Maka ia pegang tangan protagonis kita dengan tatapan tegas dan penuh kasih. Ia kemudian bilang padanya bahwa ia bisa atasi ini, dan tak perlu bergantung pada kutukan. Itu membuat pahlawan kita benar-benar bingung. Dan ia bilang bahwa ia salah paham sesuatu. Tapi ia hanya bilang bahwa ia akan kunjungi lebih sering mulai sekarang. Ia kemudian bilang bahwa ia tak bisa tinggalkan seseorang di tepi jurang. Pemuda kita sadar bahwa ia dalam salah paham besar. Tapi juga bahwa ia tipe yang maju terus. Maka, jika ia tak mau serahkan kutukan, ia putuskan coba aktifkan kemampuannya secara diam-diam. Panel blokir dengan kemampuan bernama panel blokir muncul di depannya. Ia kemudian panggil 2 bola energi ungu di tangannya, siap bertarung. Pahlawan kita terkejut dengan itu, sementara kondisi buka kunci kutukannya dibuat. Kondisi pertama adalah ia harus jadi teman Bianca untuk dapat kutukannya. Ia kemudian sadar bahwa ini blokir ganda dan ini akan jadi sakit kepala sejati. Ia sadar bahwa jadi teman iblis putih masa depan akan lebih sulit daripada jadi tunangan. Karena Bianca tak punya emosi, ia jarang tunjukkan minat pada apapun atau siapapun. Tapi ia putuskan jaga ia di dekat dan tunggu kesempatan buka kunci kutukannya. Ia pikir bahwa untuk sementara dengar apa yang ia katakan adalah langkah terbaik. Namun, Bianca hanya bilang bahwa ia akan konsultasi ayahnya dan kemudian kembali temui ia lagi. Protagonis kita amati kepergiannya dan menghela napas karena hal-hal mulai jadi rumit. Keesokan harinya, kereta penuh kotak tiba di Menshan. Suara familiar kemudian panggil namanya dari belakang kereta, dan itu Bianca. Dan ia umumkan bahwa ia putuskan mulai tinggal di sini mulai sekarang. Pahlawan kita benar-benar syok dengan berita ini, karena tak harap ia pindah. Beberapa bulan berlalu dan kita lihat protagonis, kita membuka mata dari tidur dalam. Ia kemudian temukan Bianca tidur damai di tempat tidurnya dengan sedikit air liur di wajah. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidur di sini lagi. Karena mulai jadi kebiasaan.
Dengan nguap besar, ia bilang bahwa orang akan salah paham jika lihat ia begini, tapi ia hanya bangun dan bertanya mengapa ia di kamarnya, yang membuatnya berteriak bahwa kamar itu miliknya. Kita kemudian lihat pemuda kita dalam meditasi dalam, dikelilingi aura biru kuat. Ia pikir sendiri bahwa sudah beberapa bulan sejak mulai tinggal dengan Bianca. Dalam flashback, kita lihat ia tiba dan bilang bahwa ia antusias berada di bawah asuhannya. Protagonis kita benar-benar terpana dengan keputusan mendadaknya pindah. Ia hanya jelaskan bahwa keluarganya langsung beri izin, tanpa masalah. Ia bertanya apakah ia baik-baik saja tinggal jauh dari keluarga, karena ia baru 12 tahun. Ia pikir bahwa mungkin kurang emosi buat orang tak peka pada perasaan seperti kasih sayang, tapi kemudian ia sadar bahwa ini bisa jadi kesempatan baik untuk jadi temannya. Setelah beberapa bulan, ia sadar bahwa musim berubah dan tahun hampir habis. Ini berarti pembukaan akademi bergengsi Lahelum mendekat. Itu akademi didirikan untuk rawat bakat mampu lawan erosi dunia. Di kehidupan sebelumnya, ia hasilkan banyak anggota langit biru dengan kemampuan level overpower. Memikirkan bajingan itu buat protagonis kita menggertakkan gigi marah. Tapi ia lebih tahu kelemahan mereka dan rencana curi semua kemampuan mereka begitu daftar. Ia punya sekitar 1 tahun sampai sana, maka perlu jadi sedikit lebih kuat. Namun, bakatnya mulai capai batas dan kemajuannya melambat. Ia tahu bahwa untuk lewati batas itu perlu kuasai veneno darah ekstrim. Saat sedang pikir, ia lihat Bianca tunggu ia lagi dengan buku di tangan. Ia bilang bahwa tak bisa biarkan ia sendirian, dan ia sadar bahwa ia ikuti ia kemana-mana. Seperti burung kecil, ia ikuti ke segala tempat, bahkan ke kamar mandi. Jika tak hati-hati, ia bertanya-tanya kapan ia akhirnya anggap ia teman sejati. Maka ia sarankan keluar dan main bersama untuk bangun persahabatan mereka. Tapi saat itu Aliard menyela dengan undangan dari Santuario das Estrellas. Pahlawan kita terkejut dengan itu, karena tak harap undangan dari mereka. Santuario das Estrellas adalah pesta tahunan untuk anak di bawah umur untuk promosi persahabatan dan perluas jaringan kontak. Ia berterima kasih pada Aliard atas penjelasan dan ambil undangan dari tangannya. Ia ingat bahwa dulu ia penyendiri sebelum regresi, maka ingatannya dari masa ini kabur. Tapi ia putuskan hadir ke pesta itu bagaimanapun, dengan tatapan termenung di wajah, karena jika ia pergi, Aliard tak perlu khianati ia karena putrinya. Maka ia bilang pada pelayan bahwa ia akan pergi, dan Bianca tiba-tiba bilang bahwa ia juga akan ikut. Aliard paham dan bersiap untuk acara mendekat. Tapi Bianca ingatkan bahwa peserta lain mungkin kritik ia di sana. Ia bilang itu dengan tatapan khawatir. Tapi protagonis kita bilang padanya jangan khawatir, karena sebagai tunangannya, tugasnya lindungi ia dari segala kejahatan. Ia kemudian bilang bahwa ia tanya tentang perasaan jujurnya, bukan tugas sebagai tunangan. Ia hanya pandang ia dengan ekspresi kasihan yang sudah ia kenal. Ia pikir bagaimana ia abnormal baik padanya beberapa bulan terakhir. Ia tanya apa yang ia ingin untuk sarapan dan bahkan bawa ke perpustakaan. Ia bahkan duduk dengannya di taman agar ia bisa tidur lebih lama. Ia pikir bagaimana kebaikan dia hangat, karena tak pernah diperlakukan begitu di rumah. Ia begitu baik sehingga ia bahkan tak ingat kesan buruk pertamanya tentang ia. Maka ia akui bahwa kini tak benci dan akan ikut dengan senang hati. Beberapa hari kemudian ia tiba di aula Santuario das Estrellas. Protagonis kita bertanya-tanya siapa yang punya uang cukup untuk sewa tempat wisata terkenal wilayah itu. Ia kemudian ingat bahwa bangsawan dihormati di dunia ini, karena lawan erosi dunia demi rakyat biasa. Tapi ia ejek ide bahwa bangsawan malas ini akan jadi masa depan kerajaan. Begitu masuk aula, pahlawan kita dan Bianca diumumkan kehadirin. Ia ragu ada banyak orang layak di sini, dan pegang tangan Bianca sedikit lebih kuat. Seketika bangsawan lain mulai bisik tentang pecundang Wuheim dan gadis terkutuk. Protagonis kita hanya tatap mereka dan pikir tentang semua bangsawan palsu ini. Tiba-tiba, pemuda dengan gaya kucing dan senyum jahat bilang bahwa seseorang menarik tiba. Ia duduk dengan 2 orang lain dan pahlawan kita kenali mereka sebagai bangsawan sejati di ruangan. Yang pertama adalah pemuda harimau, Barak Hokman, calon anggota Langit Biru. Yang kedua adalah Elf Emilia, sosok kuat lain dari kehidupan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pemanah kayu, Anis Glazer, yang nanti dikenal sebagai salah satu dari 3 pahlawan. Protagonis kita tahu bahwa satu-satunya alasan mereka minat padanya adalah karena kakaknya. Ia ingat Charlotte dalam gaun merah memukau, membanggakan bagaimana tak ada yang bisa kalahkan ia di pesta. Ia bahkan sebut Santuario das Estrellas sebagai tempat sampah, karena terlalu membosankan baginya. Pahlawan kita lihat dirinya yang lebih muda meringkuk di sudut, dan sadar apa yang terjadi. Dari suasana, Charlotte pasti sudah lakukan pembantaian tahunannya di sini. Tiba-tiba, ia rasakan tarikan di lengan dan Bianca pandang ia khawatir. Ia bilang padanya jangan peduli suara di sekitar, dan ia tersentuh dengan kebaikan dia. Maka ia lembut usap kepala dia dan bilang bahwa ia tak peduli sedikit pun. Ia kemudian lihat sekeliling dan bertanya-tanya kapan ia akhirnya muncul. Begitu ia pikir itu, gelombang bisik dan desah menyebar di kerumunan. Itu Lord Darling de Vion. Dan protagonis kita pikir bicara tentang setan. Pria ini aneh di antara yang aneh dan Lord haus perhatian dari kastil alkimia.
Pahlawan kita kemudian ingat pertemuan pertama dengan karakter aneh ini di kehidupan sebelumnya. Darling kagum dengan semua kutukan di tubuhnya, dan segera mulai analisis mereka. Ia putuskan tindakan dan dekati terlalu dekat untuk kenyamanannya. Ia kemudian tawarkan buat protagonis kita jadi kelinci percobaan sebagai ganti penyembuhan. Tapi pemuda kita begitu lemah dan lelah sehingga bahkan tak bisa jawab. Maka, Darling hanya putuskan mulai eksperimen tanpa persetujuan. Pahlawan kita coba bilang berhenti, tapi si aneh terlalu excited untuk dengar. Ia keluarkan jerit mengerikan saat eksperimen mulai ambil korban. Tapi Darling hanya tertawa dan lanjut kerja tanpa peduli dunia. Itu pertemuan pertama protagonis kita dengan pria yang akan jadi alkimis terbesar dunia. Kembali ke masa kini, Darling buat masuk besar dan kerumunan gila karena dia. Tapi pemuda kita tahu bahwa eksibisionis seperti dia tak pernah lewatkan pertemuan sebaya. Maka ia memetik beberapa bunga dan bilang pada Bianca untuk menunggunya di sana. Ia hanya mengangguk dengan mulut penuh camilan, benar-benar tak peduli apapun. Pahlawan kita kemudian berjalan percaya diri menuju Darling, yang tampak mengenalinya dari suatu tempat. Maka protagonis kita memperkenalkan diri sebagai Clash Wayne dengan pose keren dan percaya diri. Seorang wanita di samping mereka perhatikan kemiripan dengan Charlotte dan mata Darling berbinar. Ia kemudian berlari dengan mata bercahaya dan bertanya apakah ia adik Charlotte. Darling bertanya apakah pahlawan kita punya urusan dengannya, atau hanya terkesan dengan kecantikan luar biasanya. Tapi protagonis kita hanya bilang bahwa ia dengar Darling sedang mengintip para penyerbu dunia. Ia kemudian bertanya apakah info kecil itu membangkitkan minatnya padanya. Darling memanggilnya bocah provokator dan bilang bahwa ia memang membangkitkan minatnya. Kemudian ia bawa pahlawan kita ke ruangan pribadi dengan plakat di pintu bertuliskan, "Jangan ganggu." Ia kemudian bertanya berapa umur protagonis kita sekarang, karena penasaran padanya. Ia bingkai foto dengan tangan sambil tunggu jawaban dari pemuda itu. Pahlawan kita bilang bahwa ia berusia 13 tahun dan Darling catat bahwa penampilan mudanya tak cocok dengan aura kuatnya. Maka protagonis kita bilang bahwa ia dewasa di dalam dan tak punya banyak waktu. Dengan senyum percaya diri, Darling bilang padanya untuk lanjut bicara karena ia mendengar. Tapi bukannya bicara, ia lempar pedang pada pahlawan kita dan bilang untuk tangkap. Mata protagonis kita melebar syok, tapi ia bereaksi cepat terhadap serangan mendadak. Ia ambil pedang lain dari dinding dan blokir sempurna serangan yang mendekat. Darling terkejut dengan itu dan bertanya apa yang ia lakukan tiba-tiba. Tapi ia hanya tertawa dan bilang bahwa ingin lihat kemampuan adik Charlotte sendiri. Pahlawan kita hanya pikir bahwa pria ini benar-benar menyebalkan. Ia kemudian ingatkan Darling bahwa ia punya sesuatu untuk dibicarakan dan pertarungan lanjut. Protagonis kita pakai tatapan serius dan bersiap untuk serangan berikutnya. Tapi Darling shock dan bertanya bagaimana pecundang tanpa kemampuan bisa bertarung begitu. Pahlawan kita hanya bilang bahwa ia latihan setiap hari dan pikir untuk pakai teknik rahasia. Ia kemudian tawarkan bantu penelitian Darling tentang netralisasi kutukan. Darling shock dan bertanya apa yang pecundang seperti ia tahu tentang alkimia. Pahlawan kita hindari serangan lain dan bersiap ungkap niat sejatinya. Darling tatap ia dengan campuran terkejut dan bingung di wajah. Protagonis kita kemudian sebut penelitian tentang netralisasi kutukan para penyerbu dunia. Ini masalah yang bahkan pematah kutukan terbaik tak bisa selesaikan. Ia tahu bahwa untuk jadi alkimis kelas 1, Darling harus buktikan penelitian itu benar. Maka ia tawarkan bantu dengan kemampuan uniknya yang bisa curi kutukan. Dengan senyum jahat, ia jelaskan bahwa bisa sediakan pasokan kutukan tak terbatas untuk eksperimen. Itu buat Darling ternganga, karena tak pernah harap pecundang punya kemampuan luar biasa itu. Jika benar, maka ini kesempatan sempurna buktikan teori-teorinya. Maka, dengan senyum rakus, ia bertanya, apa yang protagonis kita inginkan sebagai imbalan kerjasamanya? Darling kemudian sarankan jadi pacarnya, tapi pahlawan kita hanya suruh ia diam. Ia kemudian bilang bahwa hanya ingin ia buat obat yang bisa redakan kutukan yang akan ia dapat, karena bahkan generasi langit biru yang kuat tak bisa cegah kehancuran dunia. Pecundang seperti ia tak punya pilihan selain pakai segala cara untuk jadi lebih kuat. Darling pikir sendiri bahwa motivasi pemuda ini jauh dari hancur. Ia kemudian pikir tentang jenius luar biasa Charlotte dan adiknya yang eksentrik dan menyimpang. Ia merona saat pikir tentang pasangan saudara begitu menarik. Setelah sebentar, ia ajukan pertanyaan terakhir pada pahlawan kita sebelum segel kesepakatan. Darling bertanya apakah ia rencana masuk ke Akademi Lahlum yang baru didirikan dengan senyum jahat. Protagonis kita bilang bahwa itu jelas, karena akademi penuh kemampuan untuk dicuri. Itu buat Darling excited, dan ia cepat setuju kesepakatan mereka. Ia bahkan tawarkan jaga tempat di sampingnya kosong, yang buat pahlawan kita pikir bahwa ia tak berubah sama sekali. Tapi sebelum pisah, protagonis kita punya satu lagi permintaan padanya. Ia bertanya apakah Darling tahu tentang penyakit tak tersembuhkan dekolorisasi dan tanpa tunggu jawaban. Ia perintah alkimis itu buat obat penyembuhnya. Darling shock dan bilang itu mustahil. Tapi pemuda kita tahu bahwa ia selesaikan di masa depan. Ia hanya tatap bawah sebentar pikir tentang masa lalu yang ditinggalkan. Ia kemudian genggam tinju dan bilang pada alkimis ragu itu untuk lakukan saja. Dengan tatapan tegas,
Ia bilang bahwa tahu Darling bisa jika coba. Pernyataan sederhana ini luka harga diri Darling, dan ia terima tantangan dengan senyum licik. Mereka segel kemitraan baru dengan minum jus, dan setuju bertemu lagi segera. Tapi saat pahlawan kita hampir keluar, ia ingat sesuatu yang mengganggunya. Ia bertanya pada Darling apakah ia suka kakaknya dan alkimis itu segera malu dan senang. Darling kemudian bertanya mengapa ia bilang semua itu tentang jadi pacarnya. Ia kemudian ungkap bahwa juga suka pria dan main di 2 tim. Pengungkapan mengejutkan ini buat dunia protagonis kita hancur berkeping-keping. Ia segera lari selamatkan diri sementara Darling panggil calon kekasihnya untuk tunggu. Pahlawan kita hanya pikir sendiri bahwa kini ia ingati pepria seperti apa Darling sebenarnya. Saat kembali ke aula utama, ia lihat kerumunan berkumpul di tengah ruangan. Dengan bayangan gelap di wajah, ia berjalan menuju keributan dengan ekspresi serius. Ia kemudian lihat pria pegang lengan Bianca, dan coba tarik ia pergi. Bianca panggil namanya dengan tatapan sakit di wajah, sementara pria itu remas tangannya. Mata dia pantulkan gambar pria itu dan situasi putus asa yang ia alami. Tanpa ragu sebentar, pahlawan kita tendang kuat wajah pria itu. Pria itu terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan. Ia jatuh ke lantai dengan suara keras dan tatap protagonis kita tak percaya. Pahlawan kita kemudian berdiri di depan Bianca dengan aura mengancam, dan bertanya apa yang ia pikir lakukan. Pahlawan kita marah besar. Karena coba bawa tunangannya paksa, dan ia tanya apa yang pemuda itu pikir lakukan. Pemuda itu kemudian syok dengan tuduhan pakai kekerasan bawa gadis itu. Selain itu, protagonis kita tuduh ia coba sentuh gadis 12 tahun. Pemuda kita sebut ia sampah karena punya selera seperti itu, tapi pemuda lain tolak semua putus asa. Kemudian, ia bela diri bilang bahwa hanya ikuti perintah Putri Claudia. Maka, protagonis kita terkejut dengar nama Claudia Starr. Maka, pemuda itu konfirmasi bahwa putri kedua suruh bawa Nyonya Bianca muda ke dia. Meski begitu, ia bilang itu perintah kerajaan dan tak ada yang bisa dilakukan. Dan pahlawan kita tatap gadis itu. Ia Bianca, putri bungsu Hardenheart yang kuasai utara, tapi dihina bangsawan. Namun, putri yang hanya bergaul dengan kelompoknya yang panggil ia untuk obrolan pribadi. Pikir itu, protagonis kita mulai curiga bahwa ada yang salah dengan cerita ini, karena ia rasakan ada yang aneh dengan kelompok itu. Selain itu, ia sadar ada koneksi lain antara mereka yang tak ia perhatikan. Akhirnya, matanya fokus pada pemuda rambut ungu dengan senyum mencurigakan di wajah. Akhirnya, ia ingat nama Kanis, pria yang kejar kakaknya. Cerita mulai jelaskan dendam Anis, yang meski benci Charlotte, tak bisa berhenti kagumi ia karena tak bisa kalahkan ia. Anis putuskan curahkan frustrasinya pada adiknya, protagonis kita. Pemuda kita sadar jebakan itu sudah hembus napas ejek, karena tahu persis apa yang terjadi. Dan ia marah karena Anis coba pakai Bianca polos untuk jebak ia entah bagaimana. Utusan dikirim Anis benar-benar bingung dengan reaksi pahlawan kita. Maka protagonis bilang bahwa ia akan selesaikan situasi, tapi bukan dengan putri melainkan langsung dengan Lord Anis. Ia bahkan manfaatkan untuk hina pelayan, bilang bahwa ia bahkan tak tahu untuk siapa ia benar-benar kerja. Kemudian, pemuda kita ulurkan tangan pada Bianca dan undang ia ikut. Dan ia langsung terima. Tinggalkan pelayan di belakang, keduanya berjalan bergandengan tangan melewati aula besar. Di tempat lebih tenang, ia bertanya pada Bianca mengapa ia tolak patuh perintah putri. Clash sudah tahu bahwa Anis otak dibalik semua, karena ingat kejadian sebelum regresi. Tapi ia tak paham bagaimana Bianca, baru 12 tahun, punya keberanian tak patuh kerajaan. Dan maka ia tanya langsung padanya alasan tak patuhnya. Gadis itu jawab bahwa hanya lakukan itu karena Lord Clash suruh tunggu, dan ia percaya padanya. Dengar itu, pahlawan kita terkejut dan bangga. Maka puji gadis itu atas kerja bagusnya. Setelah itu, keduanya lanjut jalan dan tiba di depan pintu besar di mana seseorang tunggu mereka. Berdiri di sana adalah bocah kecil dengan telinga binatang yang tampak excited dengan kedatangan mereka. Bocah binatang itu sapa mereka dan protagonis kita langsung ke pokok bilang bahwa datang lihat Anis. Pemuda kecil itu kemudian konfirmasi bahwa Anis tunggu dan ia punya izin masuk. Pahlawan kita kemudian kenali bocah itu sebagai Barak Hawkman, bocah harimau, kenalan lama. Clash ingat bahwa Barak pendekar pedang terampil dan tak terduga, karena itu ia lebih suka tak bertarung. Tapi ia tahu perintah Anis tempatkan ia di situasi ini, maka tak ada cara kabur. Tiba-tiba Barak lompat padanya bilang bahwa penasaran kekuatannya dan ingin selesaikan dengan pertarungan. Ia bahkan provokasi bilang bahwa pahlawan kita tampak lebih lemah dari Charlotte. Tapi Clash ingat detail satu. Bocah harimau lepaskan aura tempurnya bersiap serang dengan senyum di wajah. Protagonis kita paham bahwa sebelum lihat Anis, ia harus lewati tantangan ini dulu. Ia lebih suka hindari Briga. Tapi mata Barak tak tunjukkan ia akan santai. Tanpa pilihan lain, pemuda kita terima tantangan dan konsentrasi energi di tinjunya. Cepat, Barak maju padanya. Tapi pahlawan kita hindari dengan mudah pukulan itu. Protagonis bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tangkap bocah harimau benar-benar terkejut. Ia kemudian berhenti mendadak dan putar tubuh untuk siap serangan balik kuat. Manfaatkan celah,
Ia lepaskan pukulan dengan seluruh kekuatan ke arah lawan. Matanya bersinar cahaya merah saat eksekusi pukulan dengan presisi tinggi. Serangan kena tepat perut Barak, yang tak sempat reagir pukulan instan itu. Dampak begitu kuat hingga bocah harimau terlempar ke belakang tanpa bisa bela diri. Protagonis kita berdiri amati lawan jatuh di lantai. Setelah satu pukulan saja jatuh di lantai, Barak keluh bahwa pahlawan kita tak santai sedikit pun padanya. Pemuda kita hanya jawab bahwa ia yang mulai briga, dan tak ada alasan tahan diri. Excited, Barak bangun dan minta ambil senjatanya untuk lanjut tempur. Tapi pahlawan kita tanya serius, apakah ia masih kondisi lanjut bertarung. Meski hidung berdarah, Barak terus senyum dan tampak ingin lebih. Tapi segera setelah itu ia bingung tak paham betul apa yang baru terjadi. Dan maka bocah harimau akhirnya pingsan dan jatuh tak sadar di kaki pahlawan kita. Bianca dekati dan tanya pada Clash teknik apa yang ia pakai kalahkan ia begitu cepat. Ia kemudian ungkap bahwa pakai seni rahasia Wheim, dikenal sebagai serangan instan. Itu satu-satunya teknik yang ia dapat pulihkan dari aula rahasia sebelum dipulihkan. Pemuda kita jelaskan bahwa pakai seni rahasia terkuatnya dan Barak tak akan bangun sebentar lagi. Dengan lawan kalah, ia dan Bianca akhirnya masuk temui yang tunggu mereka. Di luar, di balkon, ada Anis bersama asistennya. Amati kedatangan keduanya. Saat lihat pelayannya di lantai, ia teriak nama Barak marah karena kalah. Anis kemudian balik ke Clash dan bilang bahwa terkejut ia kalahkan pengawalnya. Pahlawan kita jawab ironis, bahwa itu jelas, karena ia sendiri yang tempatkan di sana. Ia lanjut tuduh pemuda itu pakai putri kedua, hanya sebagai umpan tarik ia. Anis penasaran dan tanya bagaimana ia tahu semua, karena rumor bilang ia berbeda. Protagonis kita kemudian konfirmasi bahwa rumor ia pecundang benar. Tapi jika kalah padanya hari ini, gosip akan berubah, karena ia akan curi semua kemampuannya. Ia ulang bahwa rumor benar. Tapi jika Anis kalah oleh pecundang, cerita akan beda. Anis diam sebentar dan hanya senyum miring. Terima tantangan. Pahlawan kita kemudian tatap lawannya ingat nama lengkapnya. Anis Glazer. Mereka kenal sejak akademi dan teman lama yang kini jadi rival. Pahlawan kita ingat bahwa karena banyak waktu bersama, ia kenal Anis sangat baik. Dan persahabatan itu berdasarkan kegunaan dengan alasan terburuk mungkin. Dalam ingatan masa lalu, pemuda kita putus asa lihat semua rekannya kalah. Jatuh di lantai dan luka. Ia minta tolong pada Anis, yang amati dari atas. Tapi pemuda itu hanya pikir bahwa jika ketahuan jebakan salahnya, ia hilang posisi. Karena itu, jika ia satu-satunya selamat, tak ada yang tahu pengkhianatannya. Anis kemudian bilang bahwa salah insiden akan jatuh pada Clash, dan ia akan diusir karena itu. Ia senyum jahat sudah rencana lepas tanggung jawab. Pengkhianat jelaskan bahwa karena semua sudah benci pahlawan kita, mudah salahkan ia dan tutup kasus dengan tatapan dingin. Ia bahkan terima kasih ironis atas persahabatan sampai akhir. Protagonis kita tak percaya, teriak bahwa Anis tak pernah anggap ia teman sejati. Ia tuduh hanya dekat karena Charlotte dan kelalaiannya sebabkan tragedi. Anis akhirnya akui bahwa karena itu ia benci pemuda kita. Ia keluh bahwa meski tanpa kemampuan, intuisi pahlawan kita selalu temukan kesalahannya. Dan kini Charlotte akan nikah. Ia putuskan hubungan mereka berakhir di sana dan tinggalkan ia sakit. Anis masih tanya apakah itu bukan terbaik. Karena Charlotte tak ingin pemakaman saat pernikahan. Pemuda kita hilang kekuatan dan tangannya mulai lepas dari tepi tebing. Ia tanya apakah itu akhirnya sementara lihat hidup lewat di depan mata. Tapi tangan pegang dan selamatkan ia dari jatuh adalah Arthur dan di sana mereka jadi rekan. Pahlawan kita renung bahwa meski selamat itu awal sial baru. Anis diusir berkat kesaksian Arthur. Tapi kini ia tanya bagaimana pahlawan kita. Maka ia provokasi bilang bahwa cara dan wajah pemuda kita mirip sekali Charlotte. Protagonis kita marah. Karena sadar teman lamanya tak berubah sama sekali. Ia kemudian suruh Anis jangan sebut nama kakaknya seenaknya dan tatap ia sudah siap briga. Bilang bahwa seperti dia terima segala tantangan. Anis hanya senyum miring. Karena itu persis yang ia inginkan sejak awal. Tiba-tiba akar keluar dari tanah dan serang pemuda kita yang hindari dengan lompat. Ia pakai salah satu akar sebagai tumpuan dorong diri ke atas dengan lincah. Dan begitu ia putar di udara dan luncur ke arah lawan dengan kecepatan. Pahlawan kita kemudian kena tendang kuat tepat wajah Anis yang tak harap. Namun, salah satu akar berhasil lilit kakinya dan jebak ia di udara. Anis pakai tentakel kayu lempar pemuda kita dengan seluruh kekuatan. Protagonis kita dilempar keras ke tanah, tanpa bisa reagir. Tapi ia berhasil pulih dan mendarat di depan Bianca lindungi ia. Sudah muak. Ia gumam bahwa lawannya sangat menyebalkan. Lagi pula, Anis provokasi dan ungkap teknik rahasia keluarga Glazer. Itu teknik khusus manipulasi tanaman bebas dengan aura. Pemuda kita kemudian pegang salah satu cabang dan tanya apakah ia ingin senjata. Dengan senyum, ia patahkan cabang dan bilang bahwa akan pakai itu lawan ia. Dengan senyum percaya diri, Anis tanya apakah ia pikir bisa kalahkan ia. Maka tantang blokir serangan akarnya hanya pakai potongan kayu itu. Namun, pemuda kita gerak dengan kelincahan luar biasa dan hindari semua serangan. Anis benar-benar syok dan tak percaya ia lolos pukulan.
Ia pikir jika Charlotte mungkin, tapi pecundang tak seharusnya bisa. Dengan senyum, protagonis kita bilang bahwa bagi Anis ia seperti musuh alami, karena sudah lihat kemampuannya sebelum regresi hingga muak semua. Pemuda kita kemudian provokasi dan tanya apakah ia lagi pikir Charlotte. Anis kesal dengan provokasi dan mulai lepaskan aura energi hijau. Ia kemudian pakai energi cipta serangan lebih kuat dari sebelumnya. Protagonis kita lanjut gerak lincah dan hindari serangan kayu. Anis kemudian panggil raksasa kayu pakai bentuk 5 teknik rahasianya. Dan dengan senyum jahat, ia ingatkan pahlawan kita hati-hati kali berikutnya. Asistennya muncul putus asa dan teriak pada Anis, jangan lakukan itu sama sekali. Ia tahu bahwa jika pukulan kena langsung pemuda kita, akibatnya serius. Raksasa kayu kemudian angkat tinju besarnya dan siap hancurkan pahlawan kita. Namun, protagonis kita tetap tenang dan pejam mata konsentrasi total. Maka dijelaskan bahwa tekniknya dari buku tertipis di perpustakaan rahasia Pavilion Pinheiro Biru. Master seni itu leluhur tanpa bakat, yang hanya ulang gerakan pedang sama dan bukunya catat seni yang butuh keadaan bersatu total dengan objek. Tapi karena kutukannya, ia sudah alami situasi serupa dan paham seni, di mana pedang jadi ia dan ia jadi pedang agar bisa bertarung bersama. Ia kemudian siap pakai satu pukulan akhiri semua sekaligus. Dan dengan serangan cahaya, ia hancurkan total raksasa kayu. Asisten Anis dan Bianca ternganga dengan yang baru lihat. Anis juga pucat tak percaya adegan di depan matanya. Pahlawan kita kemudian dekati dan ingatkan ia jangan excited lagi nanti. Tunjuk cabang padanya. Pemuda itu tanya apakah ia akhirnya paham pelajaran dan tegaskan jangan pernah sombong lagi dan bertingkah bodoh sok. Anis jatuh berlutut di lantai, benar-benar terhina dan tak tahu apa lakukan. Protagonis kita balik badan dan keluh, karena pakai energi terlalu banyak. Ia ingin pegang ringan untuk curi skill, tapi pakai semua di pukulan dan tak gerak. Kakinya mulai gemetar dan ia susah bicara karena lelah. Bianca dan gadis lain lari bantu ia dan tawarkan sandaran. Ia kemudian pingsan karena kelelahan dan Bianca pegang agar tak jatuh ke lantai. Gadis lain bilang bahwa jika lanjut begitu, ia akan mati dan minta lepas. Gadis itu kemudian angkat dan gendong di punggung bawa ke tempat aman. Di aula, orang komentar suara keras gosip bahwa pecundang menang. Yang lain tak percaya bilang bahwa ia hanya anak tak kompeten Wuheim. Darling, yang gendong ia, sadar bahwa rumor menyebar. Ia jadi terkenal. Darling masih pikir semua yang terjadi dan khawatir padanya. Terutama karena ekspresi Anis ganggu ia, dan rasakan pemuda itu akan coba sesuatu. Gendong teman, ia bercanda bahwa pemuda tak boleh mati jika bantu penelitiannya. 1 minggu kemudian, protagonis kita sudah latihan dan hancurkan semua yang lihat. Ia akhirnya rasakan bebas dari kerusakan yang pukulan uniknya sebabkan di tubuhnya. Pemuda kita ingat bahwa ia pingsan di kereta, tapi jika ia lanjut pasti akan lebih buruk daripada Anis. Namun ia kesal, karena jika tak pingsan ia bisa mulai kerja mencuri skill. Kini berkeringat dan lelah, ia pikir bahwa ada 2 cara untuk berhasil mencuri. Metode standar untuk buka kunci kapus negro, dan yang lain untuk buat target tak hargai skill sendiri. Dan opsi kedua itu yang ia rencana pakai pada Anis, karena paling mudah dieksekusi, sebab raksasa kayu kalah dengan 1 pukulan saja, keraguan sudah tertanam di Anis. Setelah kalah dari pecundang yang ia hina, Anis akan mulai ragu diri sendiri dan meski lambat, kemampuan pemulihan musuh itu suatu saat akan jadi miliknya saja. Karena itu, di tahun tersisa sampai akademi, ia putuskan latihan setiap hari untuk lampaui para jenius, tapi rencananya terganggu oleh pelayan yang panggil ia Tuan Clash. Pria itu beritahu bahwa Tuan Brokin tiba dan pahlawan kita pikir bahwa ia juga sudah di batas. Aliard kemudian bilang bahwa ia sudah tolak pesan 2 kali dan tak bisa tunda kunjungan lagi. Duduk di sofa, ia terima segelas air dari Bianca dan ucapkan terima kasih atas kebaikan dia. Gadis itu kemudian tanya apa itu dan bilang bahwa ia bau keringat yang buat ia malu. Ia kemudian cium diri sendiri dan tanya apakah karena pakai aura keluarkan residu dari tubuhnya. Bianca kemudian tanya apakah ia akan mandi, tapi ia bilang tidak, karena akan gerak lagi. Mendengar itu gadis itu minta ia jangan dekati ia sama sekali. Pahlawan kita kemudian bercanda tanya apakah ia sedang perintah tunangannya. Ia pikir bahwa Bianca kecil benar-benar tumbuh dan lebih berani dari sebelumnya. Ia lari dan ia kejar sambil bercanda tanya apakah ia bisa kabur. Bagi pemuda kita, ia seperti adik kecil dan karena itu suka goda ia. Ia renung bahwa orang-orang masa lalu akan lihat dengan mata dingin. Kini, bayangan Arthur dengan tatapan hina dan kecewa muncul di pikirannya. Penglihatan teman itu tanya apakah ia jadi lemah dan pikir bisa cegah kehancuran. Protagonis kita kemudian ingat nama Arthur, rekan lamanya, dan ia tak mau akui. Tapi Arthur adalah pahlawan sejati yang selalu bertarung di garis depan. Tiba-tiba, Brokin menyela dan tanya, di mana Arthur? Dan apa yang ia lakukan? Brokin Wuheim, anak ketiga keluarga itu tatap ia dengan hina. Pemuda kita bilang bahwa istirahat perlu kadang-kadang yang buat saudaranya terkejut. Ia tatap ia dan Brokin tanya apakah rumor ia kalahkan Anis benar. Clash abaikan dan tanya mengapa saudaranya yang bersalah datang ke sana, hanya untuk lihat ia.
Brokin bilang bahwa Akademi Lahlum terima murid lewat ujian tanpa peduli status. Dengan senyum pahlawan kita bilang bahwa maka saudaranya juga harus siap. Brokin marah besar dan sadar bahwa adiknya sedang provokasi ia. Dijelaskan bahwa kekaisaran terkuat takut Uheim dari Staro. Brokin sombong bilang bahwa keluarga Uheim di level benar-benar beda dari yang lain. Dan sebagai keturunan langsung, ia tertawa ide harus siap untuk ujian akademi. Pemuda kita setuju dengan senyum dan bilang bahwa bagi orang biasa wajar khawatir. Sikap tenang pahlawan kita buat Brokin semakin kesal dengan situasi. Maka ia ganti topik dan ungkap bahwa alasan sejati kunjungannya adalah sampaikan perintah. Misi itu pergi ke Jerilak dan hentikan erosi dunia yang sedang terjadi di sana. Protagonis kita syok, karena misi keluarga hanya wajib mulai usia 15 tahun. Brokin provokasi bilang bahwa ia akan jadi pengawalnya, dan ia jangan takut dengan itu. Clash paham bahwa itu ujian dan terima pergi, karena lebih biasa dengan kekacauan daripada damai. Ia beritahu Bianca tentang kepergiannya dan minta gadis itu jangan ikuti ia sama sekali. Gadis itu bingung dan tanya keputusan itu, karena tak masuk akal di kepalanya. Bianca anggap absurd. Bocah 13 tahun sendirian di misi begitu berbahaya. Ia kemudian pegang ia dan pahlawan kita bilang pada saudaranya, bahwa ia tunangannya dan jangan anggap serius. Pemuda kita lanjut tatap saudaranya dengan tatapan menantang dan sangat percaya diri. Brokin marah besar atas keberanian dan manipulasi adiknya. Tak tahan provokasi, ia hanya mendengus dan pergi sambil injak kaki marah. Pahlawan kita kemudian puji Bianca atas kerja bagus, yang buat ia semakin bingung. Ia bilang bahwa meski ia tak tahu apa yang dilakukan, tak apa dan beri senyum padanya. Gadis itu hanya minta ia jangan pingsan lagi dan tunjukkan khawatir. Dengan senyum percaya diri, protagonis kita bilang bahwa ia berangkat dan pergi ke misi. Cerita kemudian jelaskan apa itu erosi dunia. Fenomena sangat berbahaya. Di beberapa kasus, makhluk korup dan menjijikan bisa muncul di tempat itu. Sementara di lain medan itu sendiri bisa mutasi dan berubah. Dan jika erosi maju cukup jauh, area bisa jadi dimensi terpisah. Di lokasi misi, pahlawan kita dengar bahwa ada erosi 3 bintang dan karena itu, para ksatria pikir misi akan mudah diselesaikan. Selain itu, karena Brokin sudah ahli lanjutan, kalahkan Lord akan mudah bagi kakaknya. Maka panggil protagonis kita yang jawab nama Kuson, dan dengan sikap superior bilang bahwa bawa ia ke sana hanya untuk dapat pengalaman. Pemuda kita pura-pura setuju, tapi dalam hati ejek wajahnya. Kebenaran adalah ia hanya ikut misi itu untuk satu tujuan jelas dan sasaran, adalah uji metode yang ia kembangkan untuk tekan amarahnya. Sementara itu, pertarungan mulai dan para ksatria hadapi serangga raksasa. Tapi binatang tak berhenti datang dan para ksatria mulai kesulitan. Pahlawan kita kemudian beri perintah dan jelaskan cara terbaik hadapi makhluk itu. Salah satu ksatria kagum dan tanya apakah ia pernah bertarung ini sebelumnya. Tapi pemuda kita jawab bahwa ia baru 13 tahun dan aneh jika sudah. Brokin marah besar tanya mengapa adiknya yang tak berguna begitu percaya diri. Ia ingat bahwa di pertama kalinya dengan 15 tahun, harga dirinya hancur. Karena itu, ia tak paham bagaimana pahlawan kita punya keberanian beri perintah di sana. Pahlawan kita senyum sombong dan bilang jangan bandingkan ia dengan saudaranya. Kepercayaan diri itu buat Brokin benar-benar takut dan berkeringat dingin. Ia kemudian mulai krisis insecure tata pedangnya dan adiknya. Brokin bayang masa depan di mana pedang Kus bersinar lebih terang dari miliknya. Di pikirannya, ia lihat adiknya gerak dengan kecepatan luar biasa. Ia takut Kus tumbuh seperti Charlotte dan lampaui ia di segala hal. Dan jika itu terjadi, pecundang sejati keluarga Uheim akan ia sendiri. Tapi pemuda kita keluar dari pikirannya. Panggil ia saudara dan ingatkan. Ia ingatkan bahwa mereka hampir di tempat Lord Erosi sembunyi. Brokin coba tenang dan bilang bahwa ia beruntung, karena misi tampak mudah. Namun pahlawan kita pilih dan ingatkan bahwa mereka perlu lebih hati-hati, karena Lord 3 bintang yang tahan korupsi sendirian sangat berbahaya. Brokin kemudian teriak pada para ksatria jangan takut dengan kata-kata bocah itu. Lihat bahwa semua maju di depan pahlawan kita, sadar bahwa tertinggal sendirian. Ia putuskan fokus tugas dan matanya mulai bersinar intens. Dengan persepsi tajam, ia bisa lihat kehadiran erosi dunia. Sejak kuasai veneno ekstrim, persepsinya jadi jauh lebih tajam. Protagonis kita kemudian ambil wadah berisi sesuatu misterius. Tanpa pikir 2 kali, ia telan isi dan matanya jadi aneh. Segera setelah, ia alami reaksi keras dan muntah banyak cairan merah. Para ksatria khawatir lihat pahlawan kita di tanah, tapi ia bilang hanya tersandung. Meski begitu, ia lep darah dari mulut, karena reaksi veneno sangat kuat. Tapi itulah mengapa ia kuasai veneno darah ekstrim. Teknik itu gabung aura dengan energi erosi, dan buat sirkulasi di tubuhnya. Fusi itu cipta energi baru yang tak bisa korup oleh erosi. Dengan mata bersinar merah, ia rasakan energi baru mengalir di dalamnya. Pemuda kita kemudian bangun siap uji hasil eksperimennya. Ia ingat kehancuran yang amarahnya sebabkan dan betapa sulit tahan. Karena itu, ia putuskan saatnya pakai teknik terlarang dari aula. Cerita bilang bahwa leluhur temukan arsip rahasia, tapi tak bisa baca. Ia kemudian tutup perpustakaan,
Tapi tinggalkan Grimoire untuk hindari kesalahan lain. Dan nama Grimoire itu yang beri teknik yang pahlawan kita akan pakai. Aura biru intens mulai pancar dari seluruh tubuhnya. Ia aktifkan persepsi ekstrasensori, Sixth Sense terkenal. Meski jangkauan pendek, cukup untuk rasakan segala di sekitarnya. Dengan senyum, ia sadar bahwa tempat tak lagi dikonsumsi erosi. Kepadatan erosi di sekitarnya melemah signifikan. Protagonis kita berhasil lampaui bahaya pakai Sixth Sense barunya. Namun, ia tahu bahwa ini hanya sementara dan masih ada risiko. Dan jika hilang kontrol, akan butuh kutukan Bianca untuk tahan diri. Meski darah di mulut, pahlawan kita senyum, karena berhasil tekan amarahnya. Ia rasakan bahwa langkah satu maju lagi, tapi kehadiran aneh takutkan ia. Tiba-tiba, ia balik dan syok, karena tak harap temui itu di sana. Makhluk aneh dengan wajah manusia di lengan muncul di depannya. Makhluk itu kemudian buka mata dan tatap protagonis kita dengan tatapan kosong. Mata merahnya bersinar dan ungkap bentuk sejati monster. Lord Erosi tunjukkan diri sebagai massa daging dengan banyak wajah. Ia adalah iblis 1000 wajah, makhluk menakutkan dan sangat kuat. Makhluk itu kemudian keluarkan jerit mengerikan yang bergema di seluruh hutan. Brokin dan pemuda kita mata melebar dengan kemunculan monster. Makhluk itu sebenarnya iblis 4 bintang dan bukan 3, seperti pikir. Brokin kemudian teriak pada semua unit siap tempur. Semua ksatria posisi serang dan siap pertarungan. Brokin konsentrasi energi di pedang dan siap pakai kemampuannya. Kekuatan mengalir di bilah, bungkus dengan aura api intens. Ia kemudian aktifkan skill Ignis dan seluruh tubuh tertutup api. Pahlawan kita amati itu dan kagum dengan kekuatan saudaranya. Ia ingat bahwa skill sama itu yang bakar lengannya di masa lalu. Protagonis kita kemudian amati saudaranya siap untuk pertempuran besar. Bayangan Brokin api tatap ia dari jauh siap serang. Pahlawan kita ingat bahwa sebelum regresi saudaranya Brokin benar-benar gila. Tapi kini ia tanya apakah pemuda itu berubah sesuatu sejak zaman itu, dan dengan senyum jahat ia harap ia tak berubah sama sekali. Sementara itu, iblis serang dan salah satu ksatria kena kutukannya. Prajurit lain panik lihat wajah rekannya hilang. Situasi tegang, karena bahkan ksatria berpengalaman tak kuasa hadapi monster. Salah satu pikir satu-satunya jalan kabur, tapi Brokin putuskan maju total. Dengan pedang api, ia siap lepaskan pukulan kuat. Ia kemudian lompat dan luncurkan semburan api ke iblis 1000 wajah. Makhluk itu kena tepat dan mulai jerit sakit dengan api. Serangan Brokin sebabkan ledakan besar dan bakar tubuh monster. Ia kemudian teriak pada anak buahnya jangan menyerah, karena ia akan cipta kesempatan. Para ksatria kagum dengan kekuatan dan kepemimpinan Lord mereka. Ikuti kepemimpinan dia, semua maju serang makhluk lemah. Brokin kemudian tanya apakah pemuda kita lihat performa luar biasanya. Ia cari adiknya, tapi tak temukan dan pikir bahwa ia mungkin sudah mati. Tapi ia lihat dan syok, karena bocah itu tatap langsung iblis dan bukan ia. Brokin tak paham mengapa adiknya tak tampak terkesan sedikit pun. Tiba-tiba, ia sadar bahwa monster mulai nangis air mata darah. Semua wajah di tubuh makhluk mulai tumpah cairan hitam. Brokin sadar bahwa situasi jadi buruk dan perlu bertindak cepat. Ia rasakan bahwa hal-hal jadi berbahaya sangat cepat. Iblis 1000 wajah kemudian mulai lepaskan tentakel kegelapan. Brokin takut dengan tekanan luar biasa yang makhluk pancarkan. Untuk hindari masalah lebih, ia putuskan harus bunuh iblis sekarang. Ia kemudian perintah semua ksatria konsentrasi serangan pada makhluk. Tapi ia syok lihat bahwa bahkan serangan aura tak berfungsi. Sebelum iblis terbang, ia teriak pada semua luncurkan serangan berikutnya. Brokin coba semangati anak buahnya. Ingatkan bahwa mereka ksatria Uheim. Tiba-tiba, semua ksatria lumpuh tanpa paham apa terjadi. Brokin tanya apakah kutukan iblis. Tapi ia bahkan tak sentuh. Ia kemudian sadar bahwa normalitas sebelumnya tipu ia dan jatuh jebakan. Lord Erosi tatap ia dari atas sementara ia hilang kontrol tubuh. Hujan deras mulai turun dan petir cahayai langit gelap suram. Brokin putus asa, karena sadar situasi sangat buruk. Kakinya mulai tenggelam di tanah dan ia rasakan akan mati di sana. Dengan kecepatan ini, ia tahu akan dibunuh iblis tanpa bisa reagir. Lord kemudian ulur tangan ke arahnya dan lepaskan aura ungu. Dalam panik, Brokin tanya mengapa itu terjadi padanya. Ia tak paham bagaimana bisa mati di sana setelah segala yang lakukan dan bertarung. Brokin tak terima bahwa ia, terkuat Uheim akan mati begitu patetik. Suara kemudian bilang bahwa karena ia idiot yang kalah dari adik kecil. Lord Erosi maju dan Brokin coba bela dengan pedang api. Tapi serangan iblis jauh lebih kuat dan kena tepat. Ia terlempar jauh dan jatuh telentang di tanah benar-benar tak berdaya. Hujan lanjut deras saat pemuda itu hilang kesadaran. Tiba-tiba pahlawan kita muncul dan selamatkan ia dari dihancurkan monster. Brokin sadar bingung dan lihat adiknya gendong ia jauh. Dengan senyum, pemuda kita bilang bahwa saudaranya akhirnya bangun dari tidur. Ia kemudian jelaskan bahwa amati segalanya dari jauh dan selamatkan tepat waktu. Brokin coba bangun, tapi pahlawan kita tanya kondisinya. Ia tak paham bagaimana adik bisa bertarung dengan tubuh yang bahkan tak pakai aura.
Pemuda kita kemudian tanya apakah ia yakin tak butuh bantuan. Brokin marah besar dan gertak gigi marah karena situasi itu. Ia teriak bahwa tak butuh bantuan pecundang dan coba bangun sendiri. Tapi saat coba pakai pedang, ia sadar susah berdiri. Ia takut pikir bahwa iblis masih dekat dan tanya di mana mereka. Protagonis kita jelaskan bahwa erosi tutup dan mereka terjebak di dalam. Brokin putus asa, karena paham bahwa tak bisa keluar kecuali kalahkan Lord. Tanpa pilihan lain, ia sandar pedang dan siap bertarung lagi. Pahlawan kita kemudian ungkap bahwa punya seni rahasia diajarkan Charlotte. Berkat teknik itu, ia bisa bertarung setara dengan Anis. Brokin tanya perasaan khusus apa yang adiknya punya pada kakak mereka. Pemuda kita kemudian tanya apakah dengan teknik itu mereka bisa bunuh iblis. Ia bilang bahwa lebih suka coba nasib daripada terjebak dan mati di erosi. Dan maka ia ulur tangan dan bilang bahwa paham jika saudara tak percaya padanya. Tapi ia ingatkan kekuatan Charlotte dan tanya apakah ia percaya padanya. Brokin setuju, karena tahu bahwa kakak mereka jenius sejati. Meski begitu, ia ingatkan bahwa jika rencana gagal, keduanya tamat di sana. Protagonis kita jamin bahwa tak akan gagal dan aura ungu bungkus ia. Tiba-tiba, ia sadar bahwa iblis seribu wajah dekati mereka. Keduanya sembunyi di belakang semak. Tunggu momen tepat. Pemuda kita tanya apakah skill saudaranya sudah siap serang. Maka ia bilang untuk mulai dan Brokin siap tempur. Pahlawan kita jalan pelan ke arah monster dengan pedang di tangan. Ia lepaskan aura biru dan tubuh tertutup api warna sama. Dengan mata tertutup, ia konsentrasi dan energi mengalir seluruh tubuh. Brokin kagum dengan adegan dan energi yang adik lepaskan. Protagonis kita kemudian pegang pedang dengan dua tangan dan siap. Konsentrasi dan auranya buat Brokin benar-benar tak berkata. Brokin shock, karena tak pernah lihat aura semurni adiknya. Ia rasakan iri, karena tak percaya kombinasi, tapi kini lihat kekuatan. Protagonis kita kemudian panggil ia keluar dari pikiran dan minta Ignis dan Brokin. Meski enggan setuju rencana. Api oranye kemudian mulai gabung dengan aura biru pedang. Fusi cipta kekuatan luar biasa dan rambut pahlawan kita jadi api murni. Brokin hanya gumam melihat intensitas api baru. Pemuda kita kemudian tanya apakah ada yang salah dengan saudara besarnya dan ingatkan bahwa akan beri waktu. Maka ia tak perlu tahan waktu untuk serang. Mata Brokin pantulkan api dan ia syok dengan kekuatan sebanyak itu. Ia sadar bahwa api itu bisa bunuh iblis seribu wajah dan ingat kegagalannya. Di mana hilang anak buah dan hanya bisa kabur jika protagonis kita kalahkan iblis yang ia tak bisa. Maka itu berarti ia lebih lemah dari pecundang keluarga. Dengan satu pukulan, api gabung maju dengan kekuatan destruktif. Brokin amati segalanya dengan wajah syok dan tak percaya. Ledakan api telan iblis total, tanpa beri kesempatan bela. Setelah pertarungan, lokasi kembali normal dengan sungai kecil dan langit cerah. Suara tenang kemudian panggil saudaranya di tengah lanskap damai. Itu pahlawan kita yang dengan senyum bilang bahwa akhirnya segalanya selesai di sana. Brokin gertak gigi marah karena dilampaui begitu mudah. Ia kemudian keluarkan tawa putus asa dan pegang pedang teguh. Dengan jerit marah, ia maju ke adiknya untuk serang pahlawan kita. Maka, balas dengan pukulan pedang api dan blokir. Brokin shock dan tak paham mengapa tak bisa pakai Ignis lagi. Dengan senyum jahat, pemuda kita ucapkan terima kasih karena ia tak berubah sama sekali. Aura ungu kemudian bungkus ia dan siap pakai kekuatan total. Kondisi untuk curi skill terpenuhi sukses. Brokin akui superioritas adik dan harga dirinya hancur. Saat Ignis dilepas, ia jadi milik pahlawan kita. Tubuh iblis mulai bakar dan ia jerit sakit sementara jadi abu. Brokin jatuh berlutut tak berdaya dan amati adegan benar-benar kalah. Pemuda kita bilang bahwa awalnya ia ingin akur dengan yang lain. Tapi sebanyak apapun coba, ia selalu ditolak dan diperlakukan hina. Dan keinginan punya keluarga tak pernah jadi kenyataan baginya. Pahlawan kita kemudian arahkan pedang pada saudara dan tuduh permusuhan. Ia punya harapan bahwa kali ini saudaranya akui ia. Brokin mulai meringis sakit dan pemuda kita tanya apakah sakit. Ia ingat saat lengan dan wajahnya dibakar saudara, dan dengan tendang ia akhiri pertarungan dan tinggalkan saudaranya jatuh di tanah. Kembali damai. Pahlawan kita amati langit dan ironis cuaca bagus. Di aula utama semua ratapi kematian mulia Lord Brokin. Pemuda kita kemudian pikir bahwa kesaksian palsunya diterima semua. Berkat saudara, ia dapat hasil bagus di ekspedisi itu. Kini ia bisa pakai veneno darah ekstrim dan kontrol amarahnya. Dan lewat Ignis, ia bahkan buka kunci api hitam kuat. Ia uji kekuatan baru dan puas dengan hasil fusi. Satu-satunya masalah kini adalah investigasi tentang erosi dunia. Tiba di ruangan, ia sadar bahwa belum temukan penyebab. Kebenaran adalah bahwa makhluk kuat hanya lihat dunia lewat bawahan. Seorang wanita kemudian sapa ia dan pahlawan kita sudah tahu siapa ia. Ia perkenalkan diri sebagai Sephira, penyidik tim erosi. Protagonis kita kemudian catat bintang hitam di leher wanita. Ia syok, karena kenali simbol itu dari tempat terkenal. Tertawa situasi dan terkejut temui salah satu dari mereka begitu cepat di sana. Ia kemudian panggil ia mayat hidup dan usul kesepakatan berani. Dengan senyum,
Ia bilang bahwa bisa hapus keabadian dia selamanya. Wanita itu beri senyum jahat dan tanya apakah ia regresor. Ia kemudian ungkap bentuk sejati dan bilang terkejut dengan penangkapan.